Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel WF80 Project. Slowly, slowken, slow me go. Nah, di video kali ini saya mengikuti netizen tenis meja yang tadinya udah pindah alih dulu ke video vlog, sekarang balik lagi ke video-video seputaran tenis meja. Nah, di pinggir saya sekarang ada Rizkan Alfadil alias EI. Sehat Aduh. Saya panggilannya biasa ini adik dari gimana ya, adik ipar mungkin, adik ya bingung nyebutinnya anak, jadi anak bibi kayak gitu. Nah, sekarang saya mau membahas beberapa pertanyaan yang review tentang dunia pertenis mejaan lah sekarang buat Rizkan Alfadil. Soalnya di PTM Pelangi Jatayu ini ada saya, atlet asli ya, atlet bibit dari PTM Pelangi Jatayu, ada saya, ada Irfan Ojan, sama ada Rizkan Alfadil. Cuma 3 orang sih di sini yang benar-benar bibit sampai ya alhamdulillah ya bisa juara sampai kelas kota, sampai Jawa Barat, mungkin dah kita domisili dari Bandung, dan juga bisa sampai nasional lah. Nah, ini banyak pertanyaan nih buat cenah. Yang pertama, kenalin aja dulu lah di pingpong. Kenal namanya siapa atau takutnya beda kan ya? Coba kenalin dulu lah. Perkenalkan, nama saya Rizkan Alfadil, biasa dipanggil antara atau EI. Terus umur saya paling 22 tahun, tanggal lahir 6 Januari tahun 2000. Nah, itu apa, sekarang baru 22 tahun. Nah, gini dulu ya. Jangan dulu ke sejarah tenis meja lah, kejauhan. Umur masih 22 tahun. Sekarang pingpongnya udah berhenti. Kalau Irfan Ojan itu masih berkarir di dunia pertenis mejaan lah, masih berkarir, masih jadi seorang atlet sekarang. Malahan dia lebih pilih jadi atlet dulu sekarang dibanding buat kerja, buat masa depannya. Katanya beres, pengen target Porda dulu, terakhir Porda 2022 katanya, yang diadakan tuan rumah di Ciamis 2022 sekarang. Habis itu katanya kalau misalkan dapat kerja pingpong berhenti kayak gitu si Ojan mah. Nah, kita soalnya sama si Egi Ojan itu dulunya babarengan lah ya, latihan. Nah, yang mau ditanyain kenapa nih bisa berhenti di dunia pertenis mejaan, umur masih muda. Pertama itu umur masih muda, dari keluar SMA berhenti pingpong teh dulu atau sebelum? Sebelum keluar SMA? Kelas 2 SMA. Berhenti pingpong? Nah, ini nih yang mau dipertanyaan. Alasan yang paling tepat lah, misalkan dari berhentinya tenis meja karena apa, faktor apa. Ini mah ya seaslinya aja ya, penjelasan dari langsung nih, kenapa berhenti dari tenis meja. Buat pengurus-pengurus Kota Bandung tak ya aya jalmina si bisa yang tararang alasana jelaskan. Waktu pertama kali mau pengen mudahan tenis meja, sebenarnya karena bosan, karena ya main dikit aja nggak ada peningkatan, monoton banget ya. Waktu kelas 2 SMA tuh, apalagi kan mau naik ke kelas 3 tuh pasti ada ujian, banyak ujian gitu kan. Sibuk sekolah lah. Tapi ya paling alasan utamanya yaitu bosan karena monoton gitu kan. Nah, ini mah masukan ya dari AEG, kalau misalkan
satu hal yang buat apa ya, misalkan hobi kita ya, itu mah keseharian kita, bisa disebut sehari-hari kita mau kerja mau apa, kalau rasa bosan itu pasti ada, itu mah pasti 100%. Cuma kalau misalkan jadi seorang atlet, misalkan gimana caranya kita lawan rasa bosan itu, itu yang paling susah di kita itu, terutama sih sama kalah sama kadang males lah intinya. Bukan bosan, intinya males gitu sebenarnya. Oh jadi intinya lebih fokus ke sekolah berarti ya? Awalnya itu udah berhenti, itu sempet pingpong lagi atau enggak? Oh iya sempet, waktu lulus kuliah tuh kan karena masih belum ada panggilan kerja, waktunya emang masukin lamaran lah ke beberapa perusahaan. Cuman karena daripada nganggur kan di rumah, ya udah balik lagi ke tenis meja, ke PTM NHI lagi. Nah ini juga benar dipotong, ini juga sama semuanya. Bibit-bibit pelangi mah pindahannya langsung ke klub NHI, klub gede di Bandung lah. Iya. Langsung pada pindah ke sana biar lebih terorganisasi dalam bidang pertandingan. Jadi ada yang menyalurkan. Kalau di sini kan berat juga, beratnya terutama dari masalah biaya lah, pemberangkatan kayak gitu. Gak ada temen juga, kurang partner sparring ya, makanya kita pindah. Kalau udah ngerasa agak lumayan nih bermain tenis meja di sini, lumayan ya up lah, kita pindah ke PTM besar. Itu diwajibkan biar permainan kita yang tadi dibilang biar gak monoton kayak gitu. Nah orang pengen tahu kan, kau zamanan tahun 2000 berapa sih terakhir berhenti? Lulus tahun kuliah sekolah tuh lulus tahun 2018, berarti 2017 udah 2017. Nah zamanan berarti zamanan tahun 2012, tahun 2013, 14 lah jaya-jayanya Rizkan Alfadia yang tenis mejanya di tahunan segitu pasti pada kena, kecuali atlet-atlet yang baru muncul sekarang mungkin gak akan kena sama Rizkan Alfadil. Boleh diceritain sedikit tentang sejarah tenis meja dulu ya, sejarah dari kejuaraan ya, kejuaraan pernah mengikuti kejuaraan besar, jangan salah. Coba ceritain sedikit dari masalah sejarah pingpong awal mula latihan sampai pernah juara kayak gitu, coba diceritain. Untuk awal karir dari tenis meja, saya tuh waktu itu kelas 3 SD. Waktu mulanya tuh, karena kan rumah saya di belakang tenis meja Pelangi tuh. Nah jadi kan sering lihat gitu kan ada yang main gitu. Jadi saya pengen ikutan latihan gitu. Dan kebetulan saya kan punya paman nih. Nah paman ini yang ngajak buat latihan tenis meja waktu itu tuh. Pamannya boleh disebutin namanya? Namanya Pak Yus. Namanya Pak Yus itu pelatih kita dari kecil. Soalnya kita mah, saya, Rizkan, Ojan itu saudara semua, sadudulur lah kayak gitu. Jadi latihannya sadudulur, rumah juga pada dekatan di sini, jadi barengan kayak gitu. Lanjut pertama ikut kejuaraan Waktu kejuaraan kalau nggak salah sih waktu itu kejuaraan yang di Popo, yang di Pelangi. Oh Pelangi Popo, dulu ada di sekolah. Itu tahun berapa ya, tahun 2010-an kalau nggak salah. Ya di tahun 2010-an pasti tahu lah kalian yang zaman dulu pingpong itu kejuaraan selalu kejuaraan besar lah, tiap bulan pasti ada di Pelangi, Kopo, Sekeloa di Bandung ya. Nah terus habis di situ pengalaman pertama bertanding gimana dulu rasanya? Ada gimana, tegang, deg-deg atau gempar? Tapi kalau misalkan masalah tegang itu masih setiap pertandingan pasti ada. Relatif lah ya. Setiap latihan kan saya tuh masalahnya dulu waktu berbadan lah bahasa Sunda nama gitu. Masalahnya kalau misalkan latihan paling jago, tapi kalau misalkan pertandingan pasti takut terus. Kalau misalkan main pasti takut terus. Gembur, tegang. Jadi itu wajar sih kalau dari suatu pertandingan mau pemain
biasa. Sampai pemain dunia pun rasa tegang itu udah gak akan pernah hilang, pasti ada aja. Cuma kan mental, kayak gimana caranya kita cara berlatih. Nah disitulah keluar mental kita menjadi kandidat juara kayak gitu. Tapi kan seenggaknya meski tegang, juara ngalamin nggak di mana aja itu rekor nih? Kalau juara ya pasti pernah gitu. Tapi waktu bukan maksudnya maksudnya bukan jaya-jayanya, tapi ya waktu sering juaranya itu waktu kelas SD sampai SMP kelas 2. Kalau udah lewat itu udah mulai jarang banget untuk juara. Oh mungkin soalnya mulai ya? Malas latihan. Benar, berarti yang dibilang saya itu udah pasti faktor malas, makanya monoton mainnya. Kalau gak males ya insya Allah lah apa-apa juga. Kalau kitanya mau ada niatan pengen juara lah, insya Allah dengan berlatih keras, insya Allah lah itu mah. Mungkin ya udah kayak gini jalannya ya, udah harus berhenti di dunia tenis meja. Satu ya yang paling mengesankan misalkan di dunia tenis meja ya, yang pernah ngerasa juara asa orang teh kayaknya bahagia bunga teh, dimana yang ngerasa bener-bener mantap lah di sini momennya gitu. Untuk yang paling berkesan sih kalau misalkan yang juara ya di tenis meja, yang pertama itu pas waktu kelas 6 SD ada pertandingan di Bogor, di IPB Bogor gitu kan. Nah kebetulan di situ saya alhamdulillah gitu ya, meskipun juara 3 bersama, tapi itu juara 3 bersama tapi senasional gitu. Jadi paling berkesan banget lah buat saya gitu. Paling berkesan itu di situ di IPB. Sama ini ya Piala Gubernur waktu kapannya lupa lagi waktunya, cuma Piala Gubernur masuk final, alhamdulillah juara 2. Oh juara 2, mantep nih kalian yang nggak tahu. Nah itu sejarah tenis meja Rizkan Alfadil. Jadi pernah mengikuti kejuaraan apa aja, karirnya seperti apa, dan pertama awal mula tenis meja sampai pernah ke NHI udah diceritain semuanya. Nah sekarang yang mau ditanyain karir buat kedepannya mau gimana nih, mau seperti apa terus udah gak ada olahraga, udah gak pernah ya sekarang mah total aja. Total banget sih, udah gak pernah olahraga. Sekarang kesibukan sehari-hari sama karir buat kedepannya mau seperti apa nih? Kalau untuk kesibukan sehari-hari ya saya kan bekerja sambil kuliah juga sih gitu. Jadi siangnya kerja, malamnya kuliah. Kuliah sambil kerja. Paling waktu kosongnya itu Sabtu Minggu lah gitu. Oh weekend. Itu emang libur? Libur. Kampus libur, kuliah libur. Kuliah libur, kerja libur. Kerja libur. Bang. Cuman kalau misalkan untuk hobi paling ya kadang suka ikut futsal sih. Sama saudara itu kan di kanan rumah. Kemarin juga kita futsal, ntar ada vlog futsal, pokoknya siap tunggu aja. Nah pertanyaan terakhir ini mah ya, ntar omonginnya harus pas ada juga calonnya. Ini yang mau ditanyain teh, ini abis beres kuliah berapa tahun lagi ya? Insya Allah tahun depan beres. Tahun depan beres, target itu ya udah aja. Ini buat karir kedepannya kan kerja udah, misalkan sekarang fokus kuliah, jadi dia kerja dulu lama, baru abis itu kuliah. Nggak pengen kesana kesini dulu ya, maksudnya dalam ini menikah lah. Itu gimana sekarang target? Untuk menikah udah ada jauh. Implangan belum? Masih jauh nikah. Tapi kan Aegi sering terus bawa calonnya kemana-mana, nggak pernah lepas. Itu kan mungkin udah dekat lah ya, udah dekat ke ya namanya cowok sama cewek cepet ke nikah kayak gitu. Belum ada rencana itu? Ya belum sih, kalau untuk rencana belum nikah, belum ada aja. Belum ada, masih jauh kan. Berarti masih target di kuliah beres tahun depan? Insya Allah beresin dulu kuliah. Ya udah, ntar kita juga ada kelanjutannya ntar buat vlog futsal juga sama si dan kita sampingan. Emang sekarang mah tiap hari Minggu futsal. Mungkin sekian aja video dari dari saya. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe
Jangan lupa juga di-share ya ke Ya, teman-temannya. ya. Pokoknya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.